Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Buku di Mapel Kimia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai hidrokarbon. Dimana kita sudah membahas tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Dimulai dari alkana, alkena, alkana. Sekarang kita melanjutkan lagi mengenai reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Nah, bisa dibuka bukunya halaman 21. Di situ ada penjelasan mengenai reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Nah, di mana setiap senyawa hidrokarbon mempunyai sifat masing-masing sehingga mampu mengalami beberapa jenis reaksi kimia. Adapun reaksi adisi, ada nanti namanya substitusi, ada namanya eliminasi, dan ada namanya oksidasi. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, sini dibuka bukunya, ada namanya adalah reaksi adisi. Nah, di mana reaksi adisi ini adalah pemutusan ikatan rangkap. Jadi istilahnya yang awalnya ikatan rangkap diputus. Berarti kan reaksi adisi ini hanya terjadi pada ikatan rangkap saja. Jadi hanya terjadi pada alkena dan pada alkena. Di mana ikatan rangkap 2 akan menjadi ikatan tunggal, atau ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2 kemudian menjadi ikatan rangkap tunggal. Nah, pada reaksi adisi pada alkena yang pertama itu adalah namanya adisi simetris. Simetris itu kan berarti sama ya, kayak segitiga itu simetris, berarti mengikat substituen yang sama. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh ikatan rangkapnya ini mengikat jumlahnya sebelah kiri dan kanan itu sama. Biasanya di tengah-tengah. Itu namanya alkena simetris. Ketika ditambah dengan Cl maka dia pecah. Jadi yang ininya rangkap 2 akan dipecah, dibelah. Ini yang satunya ke sini balik di mana satunya mengikat satunya mengikat Cl. Nah, awalnya 2 butena ditambahkan menjadi HCl menjadi 2 klorobutan. Ini tipe ya, ini harusnya butana. Nah, kemudian yang adisi asimetris, namanya asimetris enggak sama, terserah mau di pojok mau di agak yang minggir, yang penting bukan sama. Di sini ketika ada 1 butena ditambahkan dengan HCl, nah di sini nanti rangkapnya ini akan pecah. Ini yang satu akan ke sini, yang satu akan ke sini. Nah, yang awalnya ini, nah nanti hanya ini pindah ini ya. Nah, ini yang hanya akan pindah ke sini, yang Cl-nya akan pindah ke sini. Dimana yang kaya akan semakin kaya. Maksudnya gimana? Di sini pakai aturan yang kaya makin kaya. Maksudnya gimana? Yang hanya besar, hanya dia jumlahnya besar, dia akan semakin besar. Makanya di sini hanya pindah ke sini. Karena apa? Di sini hanya 2, di sini hanya 1. Lebih kaya yang mana? Ya yang ini. Makanya hanya pindah ke sini. Cl-nya pindah ke sini. Karena di sini pemutusan ikatan rangkap. Maka menjadi CH3, CH, CH3, Cl. Jadi ini berikatan dengan Cl, yang ini berikatan dengan H, ini nama satu. Yang awalnya propena ditambahkan asam klorida atau hidrogen klorida menjadi 2 kloropropan. Nah, kemudian yang kedua reaksi pada alkena. Yang itu ya, bahwasanya adisi itu bisa terjadi hanya pada ikatan rangkap karena dia pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Di mana adisi alkena menyebabkan perubahan ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2 dan adisi ini dapat dilakukan hingga diperoleh ikatan tunggal. Nah, awalnya misal ini ada contoh 1 propuna ditambah dengan HBr. Ingat ya, ingat pakai tadi sistem apa? Yang kaya makin kaya. Maka di sini ada H, di sini ada Br. Hanya pindah set sini. Yang Br-nya pindah set sini. Jadinya apa? Nah, ini. Jadinya hanya tadi pindah sini. Ini dia mencah 1. Nah, dipisah lagi ini. Dipecah lagi, ditambah apa? Ditambah asam
iodida. Nah, hanya pindah ke sini, I-nya pindah ke sini. Makanya jadi CH3, Ci, ini Br, ini CH, D-nya 2 bromo, 2 iodo, pro. Oh, ini bisa nih. Ini dipecah. Nah, ternyata bisa. Ini dipecah, ini jadinya di sini, ini jadinya di sini. Ini ke sini. Yang BR ini ke sini. Nah, begitu pula dengan ini. Berarti ini dipecah, set. Ini pindah ke sini karena yang makin kaya hanya yang tambah banyak. I-nya pindah ke sini. Jadinya ini H tambahan H tambahan satu propena menjadi 2 bromopropena ditambah 2 bromo iodo. Jadi tergantung ini nanti H sama apa. Misal sama F berarti di sini F, misal sama Cl, misal sama BR, atau sama yang lain. Tergantung senyawanya nanti ini. Penting H, kalau H pilih H yang makin banyak. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi seperti apa? Ini bukan eliminasi dalam ID. Nah, reaksi eliminasi ini merupakan kebalikan dari reaksi adisi. Jadi kebalikannya dari reaksi adisi. Kalau adisi itu ada pemutusan, berarti ini adalah penggabungan. Nah, di mana perubahan ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap dua. Nah, ini kebalikannya ya. Tadi itu awalnya rangkap menjadi tunggal, dan ini tunggal menjadi rangkap. Nah, ada 3 reaksi kalau di buku kalian. Yang pertama namanya reaksi dehidrohalogenasi. Adalah reaksi eliminasi pada aldehyda dengan basa kuat yang disertai dengan pelepasan atom H dan atom halogen dari aldehyda-nya. Nah, di sini ada katanya adalah basa kuat. Nah, ya, di sini ada tandanya adalah basa kuat. Berarti di sini berkaitan dengan basa kuat. Ingat mungkin semester 2 itu kan ada basa kuat, basa kuat. Nah, itu ketika di bahasa kan identiknya dengan OH. Misal contoh ini ada 2 bromopropana ditambahkan dengan Na. Nanti di sini yang awalnya ini nanti dia berikatan dengan Br. Nah, dimana ketika ada pelepasan atom H, nanti ini dilepas, yang ini dilepas. Ini kan hanya 3 ya, dilepas jadi 2. Nah, ini ikatannya yang ini saya beri warna beda. Nah, dimana di sini ini dan ini kan hanya 1 ya, 1, 2, 3. Nah, ini rangkup jadi 1. Nah, ini jadinya rangkap. Nah, nanti hasilnya ketika ditambahkan dengan basa kuat akan menghasilkan air dan darah. Dimana ini jadinya rangkap. Jadi BR-nya sama halnya nanti dia tuh dieliminasi dari ini, jadinya membentuk dengan basa kuatnya tadi. Nah, OH-nya ketemu dengan H, jadinya H2O. Yang kedua adalah reaksi dehidrasi. Ya, ini bukan dehidrasi haus ya. Nah, dimana jenis reaksi eliminasi pada pemanasan senyawa karbon dengan katalis asam pekat. Nah, di sini asam. Nah, asam itu kan identiknya dengan H. Nah, nanti eliminasinya apa? Eliminasi senyawa OH-nya nanti. Nah, di sini dieliminasi. Nah, ini nanti pindah keluar. Nanti berikatan dengan hanya di asam pekat. Nah, di sini kan berarti kan akhirnya ini sama ini kan pecah ya. Ini kan keluar ya. Keluar, ini hanya
hilang, ini O nya hilang, makanya ikatan ini sama ini nyatu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah reaksi dehidrogenasi, di mana ini ada reaksi eliminasi pada senyawa hidrokarbon yang disertai dengan pelepasan gas hidrogen dengan bantuan suatu katalis. Nah, di sini contohnya ada propana. Ketika direaksikan dengan suatu katalis, misalnya ada di mana nanti kita ingat ya bahwasanya eliminasi itu adalah mulanya ikatan rangkap ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Nah, nanti di eliminasinya adalah pelepasan gas hidrogennya. Nah, nanti berarti mana kelihatan di sini, ini dan ini akan dilepas, ini dieliminasi. Nah, otomatis di sini hanya hilang ikatannya, di sini nggak ada yang mengisi, makanya dia bisa jadi ini lingkup ke sini. Nah, ini nanti akan ke sini. Nah, ini karena dikosong ya, jadi ini akan ke sini, ini juga akan simpul sini. Nah, karena ada penyambungan ini kosong, makanya dia menjadi ikatannya rangkap. Hanya tadi gimana? Hanya akan keluar menjadi apa? Jadi yang awalnya dia ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap, di mana hanya nanti akan tereliminasi, dia akan keluar di sini menjadi H2, dan ini pindah ke sini menjadi rangkap. Makanya menjadi apa? Menjadi satu propena ditambah gas hidrogen. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu adalah reaksi substitusi. Nah, kita ingat matematika substitusi penukaran itu sama seperti di matematika. Jadi ini substitusi adalah perpindahan atau pergantian atau penukaran. Nah, di mana reaksi substitusi itu adalah reaksi pergantian suatu atom atau suatu gugus atom oleh atom atau gugus lain, namun tidak terjadi perubahan ikatan. Jadi dia cuma pergantian aja, tapi ikatannya tetap. Oke, misal contoh di sini ada propana ditambahkan HCl. Nah, ini adalah disubstitusi. Nah, di mana nanti CH3-nya ini Cl-nya akan diganti, pindah ke sini, hanya akan pindah ke sini. Ini Cl-nya akan pindah ke sini dan hanya akan diganti di sini. Jadi cuma diganti tok, nggak ada perubahan ikatan. Kalau tadi kan perubahan ikatan yang awalnya rangkap jadi tunggal jadi rangkap. Kalau substitusi tidak terjadi perubahan ikatan, hanya perpindahan saja, pergantian. Ini Cl-nya akan pindah ke sini, jadinya apa? Ini hanya pindah ke sini. Namanya apa jadinya? Satu kloropropana ditambah gas hidrogen. Itu untuk reaksi substitusi. Jadi cuma diganti aja. Nah, sebagai contoh ini. Nah, ini yang awalnya ini adalah metana. Nah, dimana Cl-nya nanti akan diganti dengan hanya diganti dengan Cl. Nah, ini. Sedangkan hanya pindah ini ke sini. Nah, jadinya ini Cl-nya pindah, di sini tinggal hanya. Kemudian ditambah lagi Cl2 lagi, makanya pindah mana? Ini. Itu. Nah, di sini ada lagi ditambah Cl lagi, maka substitusi lagi, maka di sini akan pindah ke sini. Yang hanya pindah ke sini. Namanya diklorometana. Kemudian ditambah Cl lagi, makanya pindah ganti mana? Ini lagi. Nah, ini pindah ke sini, Cl pindah ke sini. Nah, kemudian tahap 4 ketika ditambah Cl lagi, maka yang sisanya mana? Sisanya tinggal yang H1 ini. Maka di sini juga pindah ke sini, yang Cl pindah ke sini.
jadi cuma perpindahan doang, jadi tidak ada perubahan ikatan. Nah, jadi tetap korup nih. Oke, kita yang reaksi yang terakhir adalah namanya reaksi oksidasi, di mana reaksi antar senyawa hidrokarbon dengan gas oksigen disertai dengan nyala api. Karena ada nyala api, maka reaksi ini disebut dengan pembakaran. Pembakaran. Jadi kalau ada kata-kata pembakaran itu sebenarnya bereaksi dengan oksigen. Nah, di mana ketika senyawa hidrokarbon ini bereaksi secara sempurna, di mana ada pembakaran secara sempurna, maka akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Nah, ketika di sini ada senyawa hidrokarbon atau bereaksi dengan oksigen, maka secara sempurna dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Namun jika dia reaksinya tidak sempurna, maka tidak akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Nanti dia menghasilkan CO, kemudian H2O. Nah, kalian bisa lihat di bukunya itu sudah ada contoh reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Ingat ya, kalau pembakaran sempurna itu menghasilkan gas karbon dioksida dan air, sedangkan kalau pembakaran gas tidak sempurna maka tidak akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Mungkin air dengan karbon monoksida atau mungkin dengan unsur karbonnya saja. Nah, tapi itu kan ini tidak sempurna. Kalau sempurna nanti dia akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Ingat ya, karbon dioksida itu adalah CO2, air adalah H2O. Ini penjelasan Ibu mengenai tentang reaksi pada senyawa hidrokarbon. Nah, semoga bermanfaat dan semoga paham dengan penjelasan Ibu. Nanti kalau misalnya bingung, ini saya belum paham tentang reaksi adisi atau mungkin masih nggak apa, silahkan kalian tanya saja, nanti akan saya jelaskan ulang di grup masing-masing di atas. Terima kasih, sekian video dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.